Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang siap untuk menerima. Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang lapar dan haus akan firman-Nya. Sebab Tuhan telah berjanji kepada kita, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Mari kita percaya, Tuhan pasti memuaskan kita. Izinkan Dia berbicara. Izinkan firman-Nya menerobos hati kita dan pikiran kita. Mari kita berikan penuh perhatian kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita katakan dengan nyanyian ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu. Mari kita katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu. Sekali lagi, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu. Katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Yesus. Selidiki, nyatakan segala perkara, amin. Singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan semua yang tersembunyi,
supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan Tuhan, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan Tuhan, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu. Mari serukan, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Lidiki, nyatakan segala perkara. Biarkan Tuhan selidiki kita. Singkapkan semua yang tersembunyi, yes, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan Tuhan, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan Tuhan, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu, supaya ku layak di hadapan-Mu, supaya ku layak di hadapan-Mu, supaya ku layak di hadapan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Selidiki kami Bapa, periksalah hati kami Tuhan. Adakah yang tersembunyi dalam kami Tuhan? Singkapkan kami Tuhan. Nyatakan terang-Mu di dalam kami Bapa. Lidikilah hati kami Bapa. Nyatakanlah terang-Mu dalam kami Tuhan. Periksalah kami Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepadamu Bapa. Periksalah kami Tuhan. Nyatakanlah yang tersembunyi ya Tuhan. Nyatakanlah yang tersembunyi. Bapa yang baik, selidiki hati kami Tuhan pagi hari ini. Adakah kami kompromis? Adakah kami membiarkan keinginan daging kami bertumbuh? Adakah kami membiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk menguasai kami? Adakah kami membiarkan kecanduan-kecanduan mempengaruhi dan memperhamba kami? Adakah kami membiarkan kehidupan lama kami menguasai kami kembali? Adakah kami membiarkan sifat-sifat
pemberontakan, ketidaktaatan di dalam kami. Bapa, selidikilah kami, apakah kami beribadah tanpa kesetiaan. Periksalah hati kami Tuhan. Pikiran kami terbuka bagimu Yesus. Jiwa kami terbuka bagimu Yesus. Roh Kudus jamah kami. Singkapkan Tuhan. Telanjangi semua yang tersembunyi dalam kami Roh Kudus. Karena kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau disembuhkan oleh Engkau. Kami mau dilepaskan oleh Engkau. Kami mau dimerdekakan oleh Engkau. Kami mau dipulihkan oleh Engkau. Selidiki kami Tuhan. Kami tidak mau hati kami yang tertutup menyembunyikan perkara-perkara lama dan duniawi. Menjadi penghalang kemajuan kami. Menjadi penghalang terobosan kami. Menjadi penghalang kesembuhan kami. Menjadi penghalang mukjizat kami. Menjadi penghalang berkat-berkat kami. Selidiki kami Bapa. Selidiki kami Yesus. Singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan Tuhan. Singkapkan semua yang tersembunyi. Singkapkan Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu. Bapa, layakkan kami. Kami tidak mau diri kami sendiri menjadi penghalang kemajuan kami. Kami tidak mau manusia lama kami menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Selidiki kami Tuhan. Bapa, Engkau berfirman untuk meninggikan mereka yang merendahkan dirinya. Bapa, ampunkan pelanggaran kami. Ampunkan dosa kami. Ampunkan kejahatan, kedegilan dan pemberontakan kami. Jika kami mengamalkan ibadah tanpa kesetiaan, ampunkan kami itu. Kami mau dipulihkan hari ini oleh firman-Mu. Kami mau dipulihkan oleh firman-Mu. Karena Engkau berfirman dan menyembuhkan. Engkau berfirman dan melepaskan. Engkau berfirman dan memulihkan. Kami mau Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu Yesus. Menjelang kedatangan-Mu Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk menyambut Yesus. Jiwa kami untuk menyambut Yesus. Kami tidak mau hidup dalam perhambahan. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Kami tidak mau hidup dalam kutukan. Bapa, kami mau apa yang Kau berikan kepada kami tidak dirampas oleh iblis. Kami mau kesembuhan yang Kau berikan, kelepasan yang Kau berikan, berkat yang Kau berikan, kejayaan yang Kau berikan tidak dirampas oleh iblis, tidak dilahap oleh pelahap. Bapa, kami ingin maintain berkat-Mu. Oleh sebab itu selidik kami, periksa hati kami Bapa. Rakabobobo raboshiki, periksa kami Tuhan. Kami inginkan Engkau. Periksa kami Tuhan. Kami mau Engkau Bapa. Ini kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Katakan, berfirmanlah kepada kami Bapa. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan.
selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua, minta saudara, yang tersembunyi, supaya ku layaki hadapanmu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Selidiki kami Tuhan, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapanmu. Singkapkan Tuhan, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapanmu. Singkapkan Tuhan, singkapkan semua yang tersembunyi, yes Lord, supaya ku layak di hadapanmu. Supaya ku layak di hadapanmu. Yes Lord. Bapa, kami mau layak di hadapan. Kami mau supaya kami layak di hadapan. Kami mau supaya Engkau berkenan atas kami. Kami mau supaya Engkau berkenan atas pujian kami, atas ucapan syukur kami, atas penyembahan kami. Bapa, kami buka hati kami. Pisahkan kami daripada keraguan dan kebimbangan. Pisahkan kami dari ketakutan dan kecemasan. Bawa kami mendekat kepada janji-Mu. Kami berpegang kepadanya. Karena Engkau menuntun kami oleh janji-Mu. Melepaskan kami oleh janji-Mu. Itu sebabnya kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Roh Kudus, sembuhkan, selidiki hati kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman. Segala pujian dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom. Saudara, saya harap dan saya percaya, kalau kita datang dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengembalikan kamu dengan hati yang hampa. Tuhan tidak akan mengantar kamu pulang dengan tangan kosong. Datang dengan hati yang terbuka. Berikan hatimu, berikan pikiranmu, berikan perhatianmu. Ada firman berkata, aku berlaku setia kepada orang yang setia, tetapi aku berlaku bengkok kepada orang yang berbelat-belit lakunya. Biarlah kesetiaan kita menarik perhatian Tuhan. Biarlah kita menarik perhatian surga dengan kesetiaan kita, dengan fokus kita, dengan kerinduan kita, dengan kehausan kita. Biarlah surga memberi perhatiannya kepada kita.
Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 35. Kejadian 35, Perjanjian Lama. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan tentang dari penyucian kepada kemuliaan. Dari penyucian kepada kemuliaan. Tajuk ini saudara merujuk kepada Kejadian 35 ayat 1 hingga ayat 5. Dari penyucian kepada kemuliaan, kita bercerita tentang kehidupan hamba Tuhan, yaitu Yakub. Saudara, saya percaya kamu sudah pernah mendengar dan kamu setuju. Tidak akan ada kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya tanpa penyucian. Kalau kamu terbuka kepada Tuhan untuk menyucikan hatimu, menyucikan kehidupanmu, membersihkan jiwa kamu, membersihkan kerohanian kamu, maka Tuhan akan meneruskannya dengan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Jadi tekad kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus dalam hal menegur kita, mengajar kita, membangun kita, meluruskan jalan kita, menasehatkan kita, itu akan membawa kita kepada pengudusan dari hari ke hari, penyucian dari hari ke hari. Dan berkatnya adalah kemuliaan Tuhan mengikuti kita. Kita bicara tentang kehidupan Yakub menjadi pelajaran untuk kita. Bab 35 ini kita lihat tajuknya Yakub di battle untuk yang kedua kalinya. Yakub di battle untuk yang kedua kalinya. Berarti dahulu Yakub pernah ada di battle. Dia pernah menyembah Tuhan di battle. Dia pernah membuat satu tanda di battle. Tentang dia menyembah Tuhan, dia berjumpa Tuhan, dia mendengar suara Tuhan di battle. Di battle. Dan apa yang terjadi untuk kedua kalinya di battle, Tuhan berfirman lagi yang kedua kali kepada Yakub. Ya. Kita lihat 35 ayat 1 ini. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke battle. Jadi waktu ini Yakub belum sampai ke battle untuk kedua kalinya, belum lagi. Belum lagi. Tuhan berfirman, bersiaplah, pergilah ke battle, tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara, dulu waktu Yakub lari dari Esau, perjalanan dia menuju ke Mesopotamia, ke tempat pamannya tinggal, dia singgah di Betel. Dia tidur di situ dengan berhalaskan batu di kepalanya. Dia tidur di situ, disitulah dia berjumpa dengan Tuhan di Betel itu, berjumpa dengan Tuhan untuk pertama sekali. Mendengarkan suara Tuhan. Dan dia terkejut, ada Tuhan di sini. Dan dia berjanji di situ. Dia berjanji. Mari kita baca dulu apa janjinya. Ya, kita lihat Kejadian 28. Kita lihat dulu janjinya. Kejadian 28 ayat 20. Ya, Kejadian 28 ayat 20. Mimpi Yakub di Betel. Ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah yang akan menyertai aku, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan,
pakaian untuk diminum, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi pengalaman dia di Betel yang pertama itu ini, bab 28 ini. Dan dia bermimpi waktu dia tidur di sini. Selepas dia bermimpi dan dia berjumpa dengan Tuhan, dia merasa kagum. Oh, ada yang menyertai aku. Ada yang melindungi aku. Ada yang menjamin perjalananku. Oleh karena itu, dia membuat satu janji, satu nazar di sini. Ya. Jika Allah menyertai aku, jika Allah melindungi perjalanan aku, jika Allah memberikan aku roti untuk dimakan, air untuk diminum, sehingga aku selamat kembali ya, ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Maka Tuhan yang berjumpa dengan aku di Betel ini, Tuhan yang berfirman kepadaku ini, dia akan menjadi Allahku. Kalau dia memberkati aku, melindungi aku, memberikan roti untuk dimakan, air untuk diminum. Itu janji dia yang pertama. Janji yang kedua, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dia memberi tanda di situ batu. Disitulah akan didirikan rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kita lihat Yakub berjanji kepada Tuhan. Apa yang diminta Yakub? Kalau Tuhan menyertai perjalananku, kalau Tuhan melindungi perjalananku, memberikan air untuk diminum, roti untuk dimakan, dan menyertai perjalananku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan inilah akan menjadi Allah. Ternyata apa yang dia dapat? Setelah dia berdoa, dia mulai teruskan perjalanan ke Mesopotamia. Dia berjumpa dengan pamannya yang bernama Laban. Dia bekerja dengan pamannya, kawin dengan anak-anak pamannya, Lea dan Rahel. Dia kawin dengan anak pamannya. Akhirnya dia mendapat banyak ternak. Dia mendapat banyak kambing, banyak domba, banyak unta, banyak keledai, donkey. Dia mendapat banyak harta. Yang dia minta apa? Roti saja. Tuhan, kalau kamu menyertai aku, kamu melindungi aku, memberikan aku roti untuk dimakan, air untuk diminum, engkau akan menjadi Allahku. Segala apa yang kau berikan, aku akan memberikan persepuluhannya. Akhirnya dia bukan dapat roti aja, saudara, bukan dapat air saja. Dia dapat kambing, dia dapat domba, dia dapat unta, dia dapat keledai, banyak dia dapat. Tapi dia tidak menyesal. Menyesal, aku udah janji mau bagi perpuluhan. Kalau cuma roti, perpuluhannya murah aja sedikit. Dia mendapat lebih daripada apa yang dia minta. Itulah Tuhan itu. Saya ingat doa Raja Salomo. Salomo berdoa begitu, Tuhan berikan aku hikmat untuk memimpin bangsa ini. Apa kata Tuhan? Karena kamu cuma meminta hikmat, tidak minta kekayaan, aku akan memberikan kamu kekayaan, kata Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada Yakub, aku sanggup memelihara kamu dan memberikan lebih dari apa yang kamu mau. Kemudian Yakub kembali ke perjalanan ke rumah ayahnya. Inilah Kejadian 35 yang kita mau belajar hari ini. Dalam perjalanan dia sudah mulai lupa dengan janji dia. Dia singgah ke satu negeri, Sikem namanya. Dalam perjalanan dia yang dipikirkannya, aku mau jumpa ayah, aku rindu ayah, aku mau peluk ayah dan lain sebagainya. Dia lupa dengan janji dia.
Tetapi waktu perjalanan dia itu Tuhan izinkan masalah datang. Ya, anak perempuannya dirogol. Kemudian anak lelaki dia pula membunuh orang yang merogol itu. Bukan yang dibunuh bukan satu orang. Satu kampung itu semua dibunuhnya laki-lakinya. Sebagai pembalasan dendam. Jadi banyak masalah-masalah yang menghilangkan damai sejahtera terjadi dalam hidup Yakub. Dalam perjalanan kembali ke rumah ayahnya. Ya, dia meninggalkan pamannya, dia meninggalkan kampung pamannya, dia bawa istrinya, dia bawa anak-anaknya, dia bawa kambing, dia bawa domba, dia bawa unta dia bawa keledai dia, dibawa semua. Dia lupa dengan janji dia. Kemudian dalam bab 35 ini Tuhan ingatkan. Ya, waktu Tuhan izinkan masalah terjadi itu, tujuan Tuhan mau ingatkan janji dia sebenarnya. Karena waktu dia lari meninggalkan rumah ayahnya mula-mula, dia lari dalam ketakutan, takut dibunuh oleh Esau. Dia singgah di Betel dalam perjalanan ke rumah pamannya, berjumpa dengan Tuhan. Ya, dalam keadaan kedukaan, kesedihan, hati yang hancur, ketakutan, di situ kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kerap menggunakan masalah-masalah ini untuk berjumpa dengan kita, untuk kita mencari Dia. Tapi perjalanan dia kembali, ya selepas dia ada di rumah Laban itu 8 tahun pertama dia kerja. Kemudian 8 tahun kedua dia bekerja, lepas itu sambung lagi bekerja, ada ke 20 tahun lebih dia di situlah tempat pamannya itu. Kemudian cukuplah masa dia mau kembali. Di perjalanan masalah terjadi. Anaknya diculik, anak perempuan dia dirogol. Kemudian anak lelakinya balas dendam, dibunuhnya satu kampung. Tetap juga dia tidak ingat apa yang dia pernah nazarkan, janjikan. Ya, hati-hati kalau berjanji dengan Tuhan, saudara. Jangan cepat-cepat kita bernazar berjanji dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang bernazar ini ada baiknya. Ada baiknya. Ya, contohnya kamu sejak lockdown ini tidak pernah puasa. Contohnya. Tidak pernah puasa, lockdown, betul-betul lockdown. Tidak pernah berpuasa. Kita di dalam rumah memasak, makan, rehat, masak, makan, rehat, tidak pernah puasa. Coba kamu bernazar. Karena nazar kamu itu akan membuat kamu takut untuk tidak menepatinya. Jadi nazar kamu itu memberikan kamu dorongan dan komitmen untuk puasa. Saya pernah melakukannya. Ya. Dan Tuhan bersuruh Yakub, bersiaplah sekarang, pergilah ke Betel, buatlah di situ mezbah Allah. Saudara, Tuhan memanggil semua orang percaya. Seperti Tuhan memanggil Yakub. Seperti Tuhan katakan kepada Yakub, bangunlah mezbah bagi Allah di Betel. Saudara ingat ayat yang kita kongsikan baru-baru ini, 1 Petrus 2 ayat 5. Dia kata, berikanlah diri kamu menjadi batu hidup, dia kata. Untuk imamat rajani, untuk pembangunan rumah yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan yang rohani, dikatakan. Ya, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, untuk mempersembahkan persembahan rohani, untuk pembangunan rumah rohani, dan untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi kamu dan saya, kita ini harus memberikan diri kita, merelahkan diri kita untuk dijadikan batu hidup, menjadi rumah rohani, supaya melaluinya kita menyerahkan persembahan-persembahan rohani, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan.
Tuhan menghendaki kamu dan saya, ya, membangun rumah rohani. Ya. Kenapa Tuhan memerintahkan ini ya? Coba kita lihat ayat 3. Ayat 3. Kejadian 35. Marilah kita bersiap, kata Yakub kepada keluarganya. Marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi Yakub berkata kepada keluarganya, marilah kita pergi ke Betel membangun mezbah Allah di sana. Membangun mezbah Allah yang telah menyertai aku dan yang telah memelihara aku. Jadi kita lihat di sini, Yakub ingat bagaimana dulu Tuhan menyertai dia. Bagaimana dulu Tuhan memelihara dia. Bagaimana dulu Tuhan melindungi dia. Tuhan tidak minta Daud memberikan harta kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau, Tuhan tidak meminta Yakub, ya, maksud saya Yakub, untuk memberikan harta kepada Tuhan. Tuhan mau Yakub membangun mezbah. Saudara, saya percaya setelah Tuhan banyak menolong kita, ya, selepas Tuhan melindungi kita, memberkati perjalanan kita, berperang bagi kita, memberikan kesembuhan kepada kita, memberikan kelepasan kepada kita, memberikan kebebasan, kemenangan daripada gangguan-gangguan roh jahat. Bahkan lebih dari itu, setelah Tuhan menebus kita, kamu dan saya, dari dosa-dosa kita, yang Tuhan mau dari kita adalah sama dengan apa yang Tuhan mau dari Yakub. Tuhan mau kamu membangun rumah rohani kamu, membangun mezbah Allah, membangun mezbah Allah, membangun rumah rohani kita, membangun manusia rohani kita, membangun manusia dalaman kita. Ini yang Tuhan mau dari kita. Jadi kita punya respon seperti Yakub. Mari kita pergi ke Betel, kata Yakub kepada keluarganya. Kita harus membangun mezbah kepada Allah yang telah menyertai aku dan melindungi aku. Kita pun harus mempunyai keputusan yang sama. Mari kita membangun mezbah ini. Mari kita membangun rumah rohani ini. Mari kita membangun kerohanian kita. Karena Tuhan telah menyertai aku. Tuhan telah melindungi aku. Tuhan telah memberkati aku. Telah disembuhkannya aku. Dilepaskannya aku dari roh jahat. Apa yang harus kubalas? Apa yang harus kupersembahkan kepada Tuhan? Roma 12. Apa di situ dikatakan? Persembahkanlah tubuhmu. Roma 12 ayat 1 mungkin ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi selepas Tuhan menyembuhkan kamu, melepaskan kamu, melindungi kamu, memberkati kamu dari dulu sampai sekarang, di semua perjalanan kamu, dijauhkannya kamu dari kemalangan, digagalkannya kutuk daripada kamu, dihindarkannya kamu dari penyakit sampar dan penyakit menular, maka wajiblah untuk kamu dan saya membangun manusia rohani untuk Tuhan, mempersembahkan tubuhmu, membangun manusia dalaman kamu. Karena ada firman berkata, rumahku harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita, saudara, tubuh kita ini rumah Tuhan yang harus dibangun menjadi rumah rohani. Kemudian persembahkan persembahan rohani, persembahkan syukur,
persembahkan doa, persembahkan pujian kepada Tuhan melalui rumah rohani ini. Itu yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kita perlu membangun manusia rohani kita, membangun manusia dalaman kita, karena itulah persembahan yang berkenan, yang Tuhan inginkan dari kamu dan saya. Supaya kemuliaan Tuhan terus menyertai kamu dan saya. Terus menyertai kamu dan mengikuti kamu. Kemuliaannya itu. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak datang begitu saja secara tiba-tiba, ya. Kamu lihat ketika Musa membangun tabernakel Musa, ya. Ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Kita lihat kemuliaan Tuhan seperti asap yang membumbung tinggi yang disertai dengan api turun ke tempat ruangan yang maha suci. Ya. Dari situlah pujian dinaikkan, doa dinaikkan. Jadi sekarang mesbah Tuhan itu adalah kita. Biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri kita, di dalam mesbah kita ini, dalam kerohanian kita, melalui kita. Biar kemuliaan itu turun dalam hidup kita. Biar hadirat itu turun dalam roh kita. Biar hadirat itu tinggal dalam roh kita. Biar hadirat itu menguasai pikiran kita, perasaan kita. Saudara, tadi saya ada sedikit kesaksian, ya. Ya, kalau kita banyak merenungkan firman Tuhan, kita membangun mesbah. Kalau kamu banyak menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, kamu membangun mesbah. Keuntungannya membangun mesbah ini, saudara. Walaupun kamu tidur, roh kamu tidak tidur. Kalau roh jahat datang mau menyerang kamu, sebelum serangan itu sampai kamu sudah tahu. Karena roh kamu sudah lihat, roh kamu sudah tahu, oh roh jahat mengintai, oh roh jahat berbisik-bisik, oh dia datang mendekat, oh apa yang mau dilakukannya, kamu sudah tahu. Karena kamu sudah membangun mesbah. Ya, saudara, mari kita membangun mesbah kita ini, membangun manusia dalaman kita, membangun manusia rohani kita, supaya melaluinya kita boleh mempersembahkan persembahan yang rohani, yang kudus, nyanyian, syukur dan doa kepada Tuhan. Supaya melaluinya kemuliaan Tuhan turun, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kita. Karena Tuhan telah menyertai kamu dan saya. Tuhan telah melindungi kamu dan saya. Tuhan telah berperang untuk kamu dan saya. Tuhan pernah menyembuhkan kamu. Tuhan pernah melepaskan kamu dari roh jahat. Tuhan pernah menghindarkan kamu dari kemalangan-kemalangan tanpa kamu sadari. Tuhan menjauhkan kamu dari penyakit sampar, penyakit menular seperti COVID-19. Tuhan menghindarkan kamu dari semua itu. Maka kamu harus membangun mesbah. Harus membangun mesbah. Walaupun kamu tidak bernazar seperti Yakub bernazar. Tetapi Yakub ini memang betul-betul gentleman. Kalau Tuhan ini menyertai aku dan melindungi aku dan memberikan aku air untuk diminum, roti untuk dimakan, dan melindungi aku kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan ini akan menjadi Allah. Kita harus begitu, saudara. Jangan Tuhan udah beri kamu roti, udah bagi kamu air, udah menyertai kamu, udah melindungi kamu, kamu kata bye Tuhan. Jumpa lagi tahun depan pada Christmas.
Jangan kamu tidak perlukan Tuhan lagi. Jangan kamu lupakan kebaikan Tuhan. Bangun mezbah. Persembahkan tubuh kamu sebagai persembahan yang hidup, selagi hidup kamu mempersembahkan. Sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kamu bernajar seperti Yakub. Dari segala yang aku terima dari Tuhan, aku akan memberikan kembali 1/10 untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Tuhan memerintahkan Yakub bangun mezbah. Yakub kata, "Ya Tuhan, aku akan membangun mezbah karena Engkau sudah menyertai aku. Wajarlah aku membangun mezbah. Engkau sudah melindungi aku. Engkau sudah berperang untuk aku. Wajarlah Tuhan aku membangun mezbah." Tetapi kita lihat apa yang perlu sebelum membangun mezbah. Apa yang perlu sebelum mezbah dibangun. Kita lihat ayat 2. Ayat 2 di sini dikata, Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya. Jesus. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya. Coba saya minta saudara Christopher tunjukkan di sini, tayangkan Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Mari kita perhatikan, saya membaca Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Perhatikan saudara ya, Yakub berkata kepada seisi rumahnya. Ya. Ada 2 istri, kepada dua-dua istrinya dia cakap. Ada ramai anak, kepada semua anaknya dia cakap. Ada banyak pembantu-pembantu, semua dia cakap. Semua kumpul kepada mereka semua dia cakap. Tidak ada yang dikecualikan. Kita lihat Yakub, dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ya. Memang membangun mezbah membawa berkat. Membangun mezbah membawa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam hal membangun mezbah, kita sebagai orang yang mempunyai istri, yang mempunyai anak, yang mempunyai saudara mara yang tinggal dalam satu rumah, kita harus menggerakkan seisi rumah kita, melibatkan seisi rumah kita, bersatu hati suami istri dan anak-anak, bersepakat suami istri dan anak-anak untuk membangun mezbah, bersehati dan bersepakat. Apa kata Joshua? Ya, sama seperti Joshua berkata kepada bangsa Israel, ya, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku. Nah ini dia. Ini kata Yakub, kata Joshua kepada bangsa Israel. Tetapi aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kamu jangan jalan sendiri ke surga. Jangan sok sendiri perjalanan mau masuk surga. Pikirkan istri kamu, anak kamu, ipar kamu, orang gaji kamu, orang yang di sekeliling kamu, dalam rumah kamu, makan satu meja dengan kamu. Kalau kamu tinggal satu rumah, tetapi kamu tak tegur orang di sebelah kamu, itu kan bahaya tuh. Kamu tinggal satu rumah,
dengan kakak kamu kah, dengan abang kamu kah, kamu tinggal satu rumah. Tetapi kamu tidak tegur abang ipar kamu tidak tegur kakak ipar kamu tidak tegur saudara kamu tinggal satu rumah. Harus sehati, harus sepakat. Ya, harus kita ceritakan rancangan Tuhan. Harus kita ceritakan Injil, harus kita ceritakan keselamatan, harus kita ceritakan jalan berkat kepada seisi rumah kita. Harus kita berdoa bersama-sama. Harus kita bersatu hati dalam satu rumah. Mari saudara, katakan kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jangan kita mengambil sikap tidak peduli. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kasih Yesus dalam kita. Tunjukkan kasih Yesus. Tunjukkan tanggung jawab kita. Mainkan peranan kita. Beri perhatian kepada orang yang dekat-dekat kita. Di dalam rumah kita dulu. Jadi biarlah aku saja yang ke gereja, dia tidak mau, biarlah. Ya, jangan ambil sikap seperti itu. Apa dikatakannya kepada seisi rumahnya? Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu, tukarlah pakaian. Ini bercerita tentang penyucian, saudara. Sebelum bangun mesbah, haruslah kita buat penyucian dulu. Ya. Ingat dalam KTB kita. Kamu tidak akan pernah berjaya membangun mesbah kalau kamu masih hidup dalam kompromis dengan keinginan daging. Kalau kamu menolak untuk disucikan, menolak untuk menjadi suci di hadapan Tuhan, kamu tidak akan pernah berjaya membangun mesbah Tuhan. Kalau kamu tidak membangun mesbah Tuhan, kamu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan kata apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah berkenan diam di dalam kamu. Tubuhmu bukan milik kepunyaan kamu sendiri. 1 Korintus 3 ayat 16, 17. 1 Korintus 6 ayat 19. Dalam semua ayat-ayat ini. Hidupku bukannya aku lagi. Tubuhku bukan milik kepunyaanku lagi. Tetapi Kristus. Kita perlu merelahkan diri kita, memainkan peranan kita untuk menyucikan diri kita. Itu sebabnya penyucian ini dimulai dengan apa? Jauhkan dewa-dewa asing dari rumah kamu. Saudara, di dalam ayat ini sangat menarik tentang perjalanan Yakub waktu dia meninggalkan bapak mertua dia Laban, dibawanya istrinya, dua istrinya, Lea dan Rahel. Dibawanya istrinya, dibawa semua anak-anaknya, dibawa semua orang gaji dia, dibawanya kambing, domba, unta, keledai dia, semua dibawanya. Tetapi dalam perjalanan dia ketika sudah mendekat dengan perkampungan dia takut. Dia takut, saudara. Takut ditangkap Esau, dibunuh Esau, karena Esau kan mengejar dia dulu. Mari kita baca dulu satu atau dua ayat yang menunjukkan ini ya. Dalam Kejadian 33 ayat 3. Sebelum itu kita baca dulu Kejadian 32 ayat 7. Dari ayat 7. Kejadian 32 ayat 7.
Lalu sangat takutlah Yakub, lalu merasa sesak hatinya. Dia berarti terlampau takut, dia sesak hatinya. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapinya, untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, ya pikirannya sudah mulai pikiran negatif, ya pikirannya sudah mulai pikiran negatif, ya. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, belum diserang dia sudah pikir kalah nih, ya. Terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek moyangku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Lalu dia pulang. Tengok ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima. Ini kata Yakub kepada Tuhan. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang aku telah menjadi 2 pasukan. Tuhan memberkati dia, ya. Dia lari meninggalkan Esau, meninggalkan ayah ibunya, hanya membawa 1 tongkat. Tetapi dia kembali 2 pasukan. Pasukan lembu, pasukan sapi, ya pasukan haiwan, dikatakan. Kemudian pasukan manusia, 2 pasukan. Kemudian ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan, ini pikiran negatif lagi. Jangan-jangan Esau datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut. Jadi saudara, nanti kamu baca seterusnya ayat ini. Kita lihat, walaupun pada Yakub ada janji penyertaan Tuhan. Tuhan kata, sudah waktunya pulang ke rumah ayah ibu kamu. Aku akan menyertai kamu, aku akan berbuat baik kepada kamu. Tetapi kenapa walaupun Yakub mempunyai janji Tuhan, kenapa dia masih takut? Walaupun dia hafal firman Tuhan, tahu janji Tuhan, dan melihat mujizat Tuhan, pergi 1 tongkat, balik 2 pasukan, itu kan mujizat itu. Saudara, zaman sekarang banyak orang Kristen, orang percaya, sudah melihat kesembuhan, sudah melihat mujizat, sudah melihat penyertaan Tuhan, sudah tahu janji firman Tuhan, sudah hafal firman Tuhan, tapi masih hidup dalam ketakutan. Apa sebab? Seperti Yakub, apa sebab? Ada yang disembunyikan. Tuhan tahu. Ada yang disorokkan, disembunyikan. Baik, kita baca ayatnya, ya. Kita lihat Kejadian 31 ayat 32. Bab 31 ayat 32. Saya minta, bab 31 ayat 32. Kita baca. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewa itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Jadi saudara, ayat ini adalah perbualan antara Laban dengan Yakub. Laban ini bapak mertuanya yang mengejar dia. Di dalam perjalanan akhirnya mereka berjumpa. Laban berkata, kenapa kamu lari daripadaku, tidak memberitahu kepadaku? Kenapa kamu lari membawa harta, membawa dewaku, membawa terafim kepunyaan aku?
Ya, bagi Laban terafim itu barang berharga. Terafim itu adalah berhala, saudara. Berhala. Ya, memang zaman-zaman ini, saudara, sudah banyak orang Israel yang menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, murtad. Itulah yang dikatakan mereka beribadah tetapi tanpa kesetiaan. Nah, nanti kita bicara apa itu ibadah tanpa kesetiaan lain kali. Ya. Lain kali. Ini ayat 32 ya. Oke. Kita lihat pula Yosua 24 ayat 14. Oke, izinkan saya baca dulu Kejadian 31 ayat 30 ya. Maka sekarang, ini perkataan Laban kepada Yakub, ayah mertuanya ya. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu kepada ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Peranjat, kenapa aku dituduh mencuri dewa-dewa? Untuk apa aku mencuri dewa-dewa? Untuk apa aku mencuri ajimat-ajimat? Untuk apa aku mencuri patung-patung berhala itu semua? Ya. Tetapi dalam ayat 31 tadi kita sudah baca, ayat 32 tadi, Yakub tidak tahu sebenarnya Rahel, istrinya sendiri, anak si Laban itu, dialah yang senyap-senyap mengambil terafim itu, kesayangan ayahnya itu, berhala milik ayahnya itu. Dia yang ambil, sembunyikan dalam kainnya dan duduk di atas unta. Kata ayah, saya baru datang period, jangan suruh saya turun ya. Itu alasan dia. Padahal dia sembunyikan di bawah kain dia itu barang. Ini mirip dengan dalam kitab Yosua 24:14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Di sini pun Yosua mengingatkan orang Israel, jauhkanlah Allah-Allah asing. Jauhkanlah diri kamu dari berhala, dari jimat, dari ajaran-ajaran nenek moyang. Jauhkan diri kamu, pisahkan diri kamu. Jadi ayat 2 saudara, dalam Kejadian 35 tadi, ketika Yakub memanggil semua seisi rumahnya, Yakub berkata, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah diri kamu, tukarlah pakaian kamu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Maksud apa yang dikatakan Yakub di sini, saudara? Pisahkan diri kamu dari dosa. Selama kamu menyimpan dosa, menyimpan berhala, menyimpan jimat, menyimpan tangkal, menyimpan dosa, walaupun kamu pernah disembuhkan Tuhan, walaupun kamu pernah melihat mujizat Tuhan, walaupun kamu menghafal ayat-ayat firman Tuhan, walaupun kamu tengok 1000 khotbah dalam YouTube, ketakutan terus di dalam hati kamu. Ketakutan mengikat kamu, ketakutan membelenggu kamu, ketakutan memperhamba kamu. Kamu tidak ada keberanian berdiri mengatakan kepada roh jahat, keluar dari hidupku. Kamu takut. Kamu sendiri sembunyikan berhala, sembunyikan jimat, sembunyikan dosa. Ada hal-hal yang tidak disukai Tuhan tapi kamu sembunyikan.
Kamu harus pisahkan diri kamu dari apa yang kamu sembunyikan, perkara-perkara yang jahat itu. Pisahkan diri kamu dari dosa, pisahkan diri kamu dari manusia lama, dari keinginan daging, dari keinginan dunia, daripada jimat-jimat berhala, pisahkan. Barulah kamu boleh berjaya membangun mezbah. Itu yang dilakukan Yakub. Ini satu komitmen, satu keputusan, bukan coba-coba, saudara. Membangun mezbah sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah satu persembahan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi membangun mezbah ini satu persembahan, saudara. Membangun mezbah ini satu ibadah, saudara. Ibadah yang sejati. Itu ibadah sejati, bukan tepuk tangannya, saudara. Tepuk tangan, semua orang kita boleh puji, tepuk tangan, boleh menyanyi, boleh mengucap syukur, boleh mendengar firman, menghafal firman, mengingat firman. Kita semua boleh dan itu bagus. Tetapi persembahan yang sesungguhnya, ibadah yang sejati itu, apabila kamu membangun mezbah kamu, membangun rumah Tuhan ini, membangun bait Allah ini, barulah dari dalamnya kamu keluarkan ucapan syukur kamu, nyanyian kamu, doa kamu, pujian kamu kepada Tuhan. Jadi memisahkan diri dari dosa, memisahkan diri dari manusia lama, memisahkan diri dari duniawi, memisahkan diri dari ajaran nenek moyang, memisahkan diri dari sihir, dari perdukunan, dari jimat, dari berhala, memisahkan diri ini semua yang harus kamu buat supaya kamu dapat membangun mezbah ini, supaya kamu berjaya membangun mezbah ini, supaya tiada halangan kamu membangun manusia rohani kamu, supaya manusia rohani kamu dibangunkan dan didewasakan dan dibesarkan dan bertumbuh. Jangan kita udah 10 tahun jadi Kristen masih anak-anak rohani. Kan Petrus kata apa? Kamu masih menginginkan air susu. Kalau ikutkan dari waktu, kamu harus sudah menerima makanan yang keras. Itu dalam 1 Petrus 2 itu juga. Aku baca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kita harus bertumbuh. Kita harus membangun manusia rohani kita. Jangan kita dari lahir pakai pampers dan terus menerus pakai pampers, pergi ke office pakai pampers, terus pakai pampers. Tidak mungkin kan? Tidak normal. Something wrong kalau kita tidak bertumbuh. Ya. Mengapa Yakub takut? Padahal ada janji Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Tuhan berjanji untuk menyertai. Dia sudah melihat mujizat Tuhan. Kenapa Yakub takut? Something wrong. Yakub tidak tahu apa itu yang something wrong. Rupanya istrinya. Saudara, dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, ada salah satunya yang sembunyikan dosa, yang kompromis. Kamu mana tahu, kalau suami mungkin tidak tahu, istri senyap-senyap pergi jumpa bomo, minta tangkal, simpan di rumah, supaya suamiku tidak tengok perempuan lain, nih katakan. Terus tetap sayang padaku. Kan maksudnya memang baik, tetapi sudah menyimpan tangkal di rumah. Ada yang buat gitu. Atau terbaliknya, suami pergi ke bomo, dia taruh jimat-jimat di bawah katil tempat istri tidur, supaya istriku matanya tertutup kalau saya bawa perempuan lain. Ada juga yang begini. Ada juga yang pergi senyap-senyap tanpa diskus suami istri, dia pergi senyap-senyap bawa anaknya ke bomo, disihir, dijampi, ya, makan telur itik.
Apalagi syarat-syaratnya? Supaya anak aku pandai di sekolah, dia kata. Di Jambi supaya pandai, pencapaian di sekolah itu bagus, markanya tinggi. Ya, tidak tahu, saudara. Itu sebabnya Yakub kata, semua seisi rumah harus bersatu hati dan terlibat dalam penyucian. Supaya tidak ada tersisa berhala-berhala, jampi-jampi, benda-benda terkutuk, benda-benda najis yang tersembunyi dalam rumah kita lagi. Kamu tengok, Yakub ini sudah tertunda-tunda, patutnya sudah awal-awal sudah sampai ke rumah ayahnya. Di perjalanan dia takut, dia berhenti banyak kali, berhenti, takut. Delay, banyak penundaan dia terjadi. Karena apa? Ada yang tersembunyi, something wrong. Cari apa yang something wrong itu, saudara. Kalau kamu hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kerisauan, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam keraguan, tidak yakin kepada firman, something wrong. Cari apa itu something wrong. Tanya istri, tanya suami, tanya anak, jangan tanya jiran. Urus rumah tangga kita dulu. Something wrong. Seharusnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita harus hidup tanpa takut, hidup tanpa cemas, hidup tanpa risau, hidup tanpa stres, hidup tanpa khawatir. Tapi kita harus hidup dengan hati yang gembira, sukacita, damai sejahtera. Kalau kamu tiada damai, tiada sukacita, tiada kegembiraan, ini pun something wrong. Something wrong. Beri kerjasama kepada diri kamu, supaya pembangunan rumah rohani kamu dapat diteruskan dan berjaya. Supaya kamu dapat mempersembahkan persembahan syukur dan nyanyian dan doa dan Bapa berkenan. Dan supaya kemuliaan Tuhan. Nah, kita lihat di sini ayat terakhir. Ayat 4 dulu ya, ayat 4 ini mungkin saya tidak mau mendalamkannya ya, karena saya melihat ayat 5 nanti. Ayat 4. Mereka menyerahkan, ya, mereka ini seisi rumah Yakub ini. Seisi rumah Yakub ini bagus ya. Mereka bersetuju untuk membuat pembaharuan, bersehati untuk membuat pembaharuan. Mereka bertekad sama-sama untuk dipulihkan. Mereka buat apa? Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka. Ternyata betul. Ada mereka sorokkan, senyap-senyap bukan istrinya aja, yang lain-lain pun ada dewa asingnya juga. Orang-orang gajinya semuanya. Ya. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ya, saya percaya bukan Daud, Yakub ya. Yakub menanam. Saya percaya Yakub menanamnya di tempat yang tidak diketahui oleh mereka. Takut nanti ada orang gaji yang mau cepat kaya, dikoreknya semua itu berhala-berhala itu, dijualnya kepada Laban. Ya. Ditanamnya. Tapi dalam Kisah Para Rasul, ya, berhala-berhala, buku-buku sihir, keset-keset sihir. Dulu ada keset, belum ya? Buku sihir. Salah pula ya. Dulu tidak ada keset, sekarang sudah canggih ya. Ada CD mantra. Kamu buka CD itu dari awal selama 1 jam isinya mantra semua. Kamu sambil tidur sambil dengar mantra itulah. Menurut ajarannya mantra. Dalam Kisah Para Rasul, buku-buku sihir, peralatan-peralatan sihir semua dikumpulkan. Yang sangat mahal harganya dibakar. Pada zaman Yakub ini pula, Yakub menggali lubang, ditimbus dalam lubang, ditutup. Jadi kalau kamu ada berhala-berhala dari emas,
Saya sarankan jangan gali lubang. Saya takut nanti kamu gali lubang, kamu tutup cantik-cantik, kamu tandakan dengan tanam pokok kari situ. Kamu ingat nanti kalau lain hari tak ada duit, saya korek lah ini jual emas. Hancurkan, haluskan, bakar. Ini dilakukan Nabi Musa di kaki Gunung Sinai. Ini dilakukan Musa. Lembu yang mereka sembah di bawah kaki Gunung Sinai dari emas. Musa turun membawa 2 loh batu, lihat mereka menyembah berhala itu. Apa yang dilakukan Musa? Dihancurkannya. Ditumbuknya halus-halus. Ya, kalau kamu baca di situ disuruh mereka minum. Campur minuman suruh mereka minum semua itu. Itu serbuknya itu. Saking marahnya Nabi Musa. Marah. Ya. Ini komitmen maksudnya saudara, ya, untuk pemulihan, untuk pembaharuan, untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk membangun rumah rohani, untuk membangun manusia dalaman kita. Kita perlu komitmen. Karena ada komitmen, ada tekad, kemauan yang kuat. Itu sebabnya dibukanya anting-anting berhala dia, dibukanya emas-emas, barang-barang yang ada lambang-lambang berhalanya, semua yang dipakainya untuk acara-acara pemujahan, semuanya diserahkan kepada Yakub. Semua barang berharga itu. Kenapa mereka serahkan? Mereka memang bertekad bulat mau dipulihkan. Mereka bertekad bulat mau sampai ke Betel. Mereka bertekad bulat mau membangun mezbah Tuhan. Mereka bertekad bulat untuk mengucapkan terima kasih dan memberi kemuliaan kepada Tuhan yang telah menyertai Yakub dan melindungi Yakub dulu. Jangan lupa apa yang Tuhan buat dulu pada kamu. Ya, mungkin dulu kamu setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kamu janji apa dengan Tuhan? Apa yang Tuhan telah buat untuk kamu? Jangan lupakan. Jangan lupakan. Tuhan tidak mau harta kita. Tuhan mau bangunlah mezbah. Kita lihat ayat terakhir, ayat 5. Ya, hari ini ayat firman Tuhan agak panjang sedikit ya. Ayat 5. Sesudah itu berangkatlah mereka. Nah, barulah mereka berangkat. Selepas semua siap-siap menyucikan diri, mentahirkan diri, mandi, membersihkan diri, tukar pakaian mereka, pakai manusia baru, buka manusia lama, pakai manusia baru. Sudah siap semua itu, semua barang-barang berhala, barang-barang emas-emas, apa semua yang digunakan untuk penyembahan berhala, semua diserahkan Yakub dan dimusnahkan. Selepas semua itu, baru Tuhan lihat, oh ini orang ada tekad, oh ini orang serius, oh ini orang sungguh-sungguh. Tuhan lihat di situ. Baru ayat 5, sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Oh, ini yang saya suka di ayat 5 ini. Ya. Ketika ada dosa dalam kehidupan Yakub, dalam keluarga Yakub, ada berhala, ada terafim, disembunyikan. Ketika itu kehidupan mereka dan kehidupan Yakub dikuasai oleh ketakutan. Mungkin Yakub tidak tahu kenapa ada ketakutan dalam diri dia. Dia sudah kejumpa Tuhan, dengar suara Tuhan, menerima janji Tuhan langsung dari Tuhan. Tapi dia tidak paham kenapa masih ada ketakutan. Akhirnya diketemukan sebabnya. Ya, berhala-berhala, terafim-terafim, jimat-jimat, alat-alat yang disorokkan oleh istri dan pengikut-pengikutnya yang lain. Disorokkan oleh keluarga-keluarganya. Ketakutan menguasai, kekhawatiran, kerisauan, kecemasan, kebimbangan, stres menguasai dia.
Tetapi selepas mereka membuang semua itu, mereka bersepakat bersehati untuk dipulihkan. Akhirnya apa? Dalam perjalanan mereka, bangsa-bangsa di sekeliling mereka takut dengan mereka. Ketakutan yang daripada Tuhan menghantui bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Ini saudara, ini yang kita mau. Sebelum kita jalan lewat kuburan, iblis sudah takut dulu. Jangan kita baru rancang kita udah takut. Belum jalan lagi, belum keluar rumah lagi, belum lewat kita sudah takut. Atau kamu kata, oh rumah itu tak mau sewa rumah itulah. Kata jiran itu sarang hantu, ada orang gantung diri dulu. Tak jadi sewa lah, walaupun dia bagi murah 100 satu bulan, saya tidak jadi sewa. Daripada saya sewa rumah yang ada orang gantung diri, baik saya tidur di kuburan. Takut. Kalau kita bersih di hadapan Tuhan, kita tulus ikhlas di hadapan Tuhan, kita bersatu dengan firman Tuhan, kita buat apa yang Tuhan suruh buat. Percayalah, sebelum kamu sampai rumah itu, roh jahat yang tinggal yang sewa di rumah itu udah ketakutan dulu. Udah ketakutan dulu. Jadi ketakutan yang daripada Tuhan menyerang musuh-musuh kamu, menyerang pikiran mereka. Mereka tidak dapat menjamah kamu, tidak berani menyerang kamu, tidak berbuat apa-apa dengan kamu. Ini salah satu kemuliaan Tuhan ya. Ketika kemuliaan Tuhan menyertai kamu, musuh kamu takut dengan kamu, roh jahat takut dengan kamu, iblis takut dengan kamu. Ya, seperti saya tadi malam saya ada mimpi. Saya lihat ada beberapa roh jahat. Dia mau menyerang saya, mau kacau saya, mau menyerang saya. Ya, tidak tahu serangan apa yang dia mau buat, tapi saya lihat dia mau menyerang saya. Tetapi saya heran, dalam mimpi itu saya tidur. Tapi kenapa roh saya itu tidak tidur? Sebelum iblis itu sampai, roh jahat itu sampai, saya sudah tahu. Apa yang mereka rancang, bincang mau serang itu, saya macam mendengarnya. Dan saya rasa macam saya tidak tidur karena roh saya itu aktif ya. Saya rasa macam saya tidak tidur. Dan saya ngomong sendiri dengan diri saya. Ini roh jahat. Kamu intai saya ya. Cobalah kalau boleh. Kamu tidak akan boleh. Karena roh di dalamku terlebih besar daripada roh dalam dunia ini. Saudara, kalau kemuliaan Tuhan menyertai kita, Dia akan menyertai kita dimanapun kita berada. Kemuliaan Tuhan itu terang Tuhan. Kamu tidur ada terang Tuhan menyertai kamu. Manapun kamu pergi, apapun yang sedang kamu lakukan, terang Tuhan menyertai kamu. Roh jahat tahu kamu ada penyertaan Tuhan pada kamu, ada terang Tuhan pada kamu. Roh jahat itu tahu. Dia tahu. Jadi saudara, sebelum kita impikan kemuliaan Tuhan, sebelum kita impikan terang Tuhan, sebelum kita impikan musuh-musuh kita takut kepada kita, bangunlah mezbah Tuhan dulu. Bangun mezbah Tuhan. Bangun manusia dalaman kamu. Bangun manusia rohani kamu. Bangun. Kalau kamu gagal bangun, mungkin kamu bangun sebulan, bulan kedua jatuh, bangun jatuh, something wrong. Cari something wrongnya itu. Cari something wrong sampai dapat, buang, kuburkan something wrongnya itu. Cari, bakar something wrongnya itu. Apa something wrong itu? Sihir kamu simpan, berhala kamu simpan, jimat kamu simpan, atau ilmu hitam, ilmu warisan yang kamu simpan, kamu sembunyikan. Cari, apa something wrong itu? Cari. Tanya istri kamu, tanya anak kamu. Ya. 1
Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau telah berfirman kepada kami. Engkau telah dengan tegas dan jelas mengingatkan kami bahwa membangun manusia rohani kami adalah sebuah ibadah. Karena melalui manusia rohani kamilah kami mempersembahkan persembahan-persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa persembahan, tanpa manusia rohani kami tidak dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, kami mempunyai uang, kami mempunyai harta, kami mempunyai kedudukan, kami mempunyai segalanya. Tetapi Tuhan menginginkan satu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu saja. Kalau kamu mencoba membangunnya bagus, teruskan. Teruskan membangun. Tetapi kalau kamu gagal, jatuh bangun, cari something wrong itu. Cari apa yang menggagalkan kamu. Cari apa yang membuat kamu takut, yang membuat kamu cemas, yang membuat kamu stres, risau, yang membuat kamu bimbang dan ragu. Cari apa sebabnya. Cari. Periksa diri sendiri. Tanya kepada Tuhan. Minta Roh Kudus ingatkan. Supaya kamu dilepaskan dari something wrong itu. Dibebaskan dari something wrong itu, dimerdekakan dari something wrong itu oleh kuasa Roh Kudus yang melepaskan. Bapa, kami dimanapun kami mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Berikan kami hati yang respon kepada firman. Berikan kepada kami hati yang mau bertindak seperti Yakub, melibatkan seisi rumah kami. Biarlah kami tidak merasa sayang kepada barang-barang berharga. Seandainya barang berharga kami itu mahal, biarlah kami tidak merasa sayang. Dia perlu dimusnahkan. Bapak, kami mau pisahkan diri kami dari berhala. Kami mau pisahkan diri kami dari sihir. Kami mau pisahkan diri kami daripada ajimat-ajimat, mantra dan jampi. Kami mau pisahkan diri kami dari warisan nenek moyang yang najis dan terkutuk itu. Kami mau membangun mezbah Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan menyertai kami. Terang Tuhan menyertai dan menyinari kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Manapun kami mendengar firman Tuhan, Engkau ingatkan kepada kami, berbahagialah kamu yang mendengar dan melakukannya. Kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau bertindak untuk diri kami sendiri, untuk membangun diri kami sendiri, untuk membangun mezbah ini sendiri. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Saudara, jika ada di antara kamu yang dikuasai ketakutan, kekhawatiran menguasai kamu, stres menguasai kamu, kecemasan, kerisauan menguasai kamu, kebimbangan menguasai kamu. Walaupun kamu ada ayat firman, walaupun kamu menghafal ayat firman, walaupun kamu berdoa dan puasa, walaupun kamu ada pengalaman bersama Tuhan, walaupun kamu telah menerima jamahan kesembuhan mujizat dari Tuhan, tetapi kemungkinan kamu terlepas pandang kepada berhala-berhala, terafim, alat-alat yang kamu terima dari nenek moyang kamu, yang kamu bawa simpan di rumah atau di poket kamu. Kamu mungkin terlupa. Hari ini Roh Kudus ingatkan kamu. Ambil itu, bakar itu, supaya berkatmu tidak terhalang, supaya kemuliaan Tuhan menemani kamu, supaya Tuhan tetap menyertai kamu seperti Tuhan tetap menyertai Yakub. Seperti Tuhan menjayakan kamu, seperti Tuhan menjayakan Yakub.
Lihat, Yakub meninggalkan ayah ibunya dengan membawa satu tongkat. Tetapi selepas 20 tahun dia kembali ke rumah ayah ibunya dari perantauan menjadi 2 pasukan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati kami. Berkati umat-Mu. Jadikan kami umat-umat yang beribadah dengan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Kami mau respon kepada firman-Mu. Pisahkan kami dari kegelapan. Pisahkan kami dari sihir. Pisahkan kami dari kutuk. Pisahkan kami dari mantra. Pisahkan kami dari dosa. Pisahkan kami dari manusia lama. Kami mau menanggalkan jubah lama. Kami mau membersihkan diri kami. Kami mau buang berhala-berhala demi nama Yesus. Berikan kami tekad. Berikan kami kemauan demi nama-Mu Yesus. Demi kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami percaya penyakit bukan masalah untuk kami. Karena apa? Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Teruskan membangun mezbah. Ingat caranya seperti Yakub. Maka penyakitmu, serangan-serangan roh jahat itu, lihat Tuhan akan menyelesaikannya bagi kamu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan. Amin. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Jadi mari kita pulang, kita berpisah di dalam hadirat Tuhan. Jangan lupakan firman ini. Jangan lupakan firman ini. Ingat, renungkan, praktekkan, bertindaklah sesuainya dengannya. Tuhan akan menyertai kamu terus, Tuhan akan memberkati kamu terus. Jumpa lagi di Ahad depan. Ya. Saya dorong kamu share-kan apa yang kamu dengar ini pada orang-orang lain, saudara mara kamu. Ya. Mungkin kamu ada di Semenanjung, saudara mara kamu di Sarawak, di kampung. Share-kan kepada mereka. Amin. God bless you.